Tokoh Hindu transmigrasi berkumpul dalam menyatukan persepsi dalam pembinaan mental spiritual generasi Hindu, Raker Kerja PADI Kabupaten Kolaka. Simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma agar semakin berkembang. Selamat menyaksikan. Tentunya karena mengingat waktu ini baru pukul 11.49, lanjut akan sambutan PADI Kabupaten Kolaka sekaligus pembubaran panitia. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat yang lupa ini, yang mohon juga kepada Bapak Wayan Darmesa sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM di Kepengurusan PADI Kabupaten Kolaka ini sedikit memberikan sambutan masukan ya kepada umat, kepada kita yang di sini, agar sedikitnya adalah kita dapat dari beliau seperti itu. Kepada Bapak yang mohon dengan hormat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Dan dengan acara hari ini, Tiang tidak lupa mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada Tiang, bahwa undangannya itu Pak Ketua juga sampaikan kemarin bahwa tolong hadir Pak gitu nih. Jadi yang waktunya yang sempatkan untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu umat sedharma yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini saya tadi mendengarkan sambutan daripada Ketua Panitia daripada pelaksanaan Loko Sabo yang dilaksanakan di Gunung Sari ini, yang artinya sangat salut artinya dengan kerjasama dan kekompakannya sehingga pelaksanaannya kegiatan Loko Sabo yang dilaksanakan baru-baru ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seandainya ada permasalahan-permasalahan baik di keumatan maupun di pribadi, di individu-individu yang berkaitan dengan kebersamaan umat, dia minta tolong semua permasalahan itu bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dia minta tolong jangan ada dibawa ke ranah hukum. Kalau bapak-bapak bawa ke ranah hukum agak prosesnya panjang, ribet dan banyak, artinya waktu yang digunakan untuk sampai bapak-bapak akan mengikuti kegiatan itu. Kemarin ada saudara kita yang dari sini yang sampaikan, Pak Niki yang sampaikan bahwa tolong masalah ini, perkara ini cukup sampai di sini. Sengaja dia ulur-ulur. Dia sudah sampaikan, Bapak tidak bisa, saya harus putus ini, harus saya cerai. Saya harus cerai ini. Kenapa harus cerai? Susahnya kasih kawin. Saya bilang, wah, dia juga bingung. Begini. Dia sempat dicari kalau tidak salah 5 kali dia dicari. Dia belum bawa ke kantor di pengadilan itu. Rencana dia mau bikinkan gugatan. Kalau dia bikinkan gugatan ini, artinya proses perceraiannya ini, dia juga merasa malu. Jadi beberapa daripada ada kasus-kasus yang berkaitan dengan keumatan, dia minta tolong selesaikan sedini mungkin di lapangan di bawah. Kalau memang artinya tidak tahu dalam hal penyelesaian mengenai konsep hukumnya, baik mengenai pasal-pasalnya apanya, mungkin bisa sama-sama tiang belajarnya. Yang artinya bukan menggurui daripada bapak-bapak. Jadi tiang sama-sama belajar. Baik kabupaten maupun tingkat pusat, kita harus moderasi beragama. Kalau di kalangan umat Hindu artinya moderat, itu kita tidak diragukan secara umum ya. Karena ukurannya acuannya moderat itu salah satunya kita masih setia kepada Undang-Undang Dasar dan 45. Kita tidak ada yang makar ya. Kita tidak ada yang mau jadi teroris ya. Tapi moderat di dalam intern kita, itulah yang perlu kita duduk bersama, kita mencari tanpa ditemani oleh teman-teman Bali, kayaknya sendiri Pak ya, sendiriannya itu ya. Jadi orangnya hanya 13 kakak, kalau tidak ada hadir 5 kakak ya sudah kelihatan sekali. Itu harapan saya supaya kita menambah dengan serada dan bakti kita untuk memeluk agama Hindu, supaya ketika udalan atau apa ya tolonglah beberapa orang tokoh yang mau memberikan penyuluhan atau dharma wacana. Itulah salah satu cara kita ya. Kalau saya ke orang tua-tua kita tidak bakalan mau kemana-kemana, tapi generasi itu Pak yang perlu dikasih pembekalan.
karena saya menjadi sesepuh. Mudah-mudahan yang pertama mungkin yang akan butuh nanti mungkin data umat, karena kebetulan hadir di sini Parisade Kecamatan. Mudah-mudahan bisa masih ada data umatnya, walaupun mungkin masih yang lama, tapi bisa mulai tahun ini. Nanti kita akan bicarakan formatnya bagaimana yang real, bisa nanti by name by address real lah, seperti itu. Bisa bila perlu kita akan ketik dalam Excel, bisa ada nomor induk keluarga apa semua seperti itu, biar bisa kita dilirik lah dengan pemerintah. Apalagi kita niki kabupaten induk yang terbentuknya sangat lama, belum memiliki pembimas ya. Koltim aja yang baru kemarin di ulang tahunnya yang ke-10, dari awal sudah terbentuk apalagi pembimas induk, tapi nomenklaturnya berbeda ya. Kalau terbentuk suatu organisasi baru, itu sudah dirancang, apa-apa kebutuhan organisasi itu sudah dirancang dari awal. Tapi kalau kita membentuk suatu pembimas itu harus dibuatkan dulu analisis jabatan sebagai kebutuhan. Jadi dibuatkan analisis jabatan bahwa jabatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya kalau menjadi suatu kebutuhan, maka umat kita harus ada datanya bahwa ada umat Hindu yang ada di Kolaka. Tadi tepat sekali bahwa kita ini bukan satu ekstrim umat Hindu yang ada di Kolaka. Ya, jangan sampai. Tapi saya lihat kemarin juga saya lihat sudah ada pembinaan ke sana, sudah sering sekali. Barangkali bagaimana supaya kita lebih dekat lagi kepada kita gandeng bersama untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Sarira Siwa Suci Nirmalo Yanama Swaha Pranayama. Kara Sodana. Om Sudamam Swaha. Om Hati Sudamam Swaha. Om Waktra Suda Yanama Swaha. Kita mesti menjawab tulisan dia mulai. Jangka panjang yang disampaikan Bapak Pimpinan itu, masalah pemangkuan, masalah tentang orang Lisir nanti ada di kearifan lokal. Jadi beliau bagaimana mengatur, yang tahu persis adalah umatnya sendiri, dan untuk orang yang didujati itulah tergantung kepercayaan umat. Yang satu mungkin ada beberapa prioritasnya atau beberapa item yang menjadi persyaratan, nanti akan dites kembali seperti yang disampaikan, itu yang sangat sepakat. Dan yang kedua mungkin yang sampaikan kepada kita semua, apa yang mungkin barangkali kalau memang betul-betul yang tegaskan untuk diri yang sendiri juga, kita tegaskan diri kita kalau memang betul untuk mengabdi umat, mari mulai saat sekarang 2023 ini betul-betul kita abdikan diri kepada umat. Jangan hanya melihat bahwa di sini ada suatu longgar, ada suatu celah untuk mencarikan diri kepentingan pribadi. Itu yang tidak sangat harapkan itu. Kalau memang betul-betul sudah berani terjun di PAD Kabupaten, bahwa kita siap untuk mengabdikan diri kepada umat kita. Bisa dilihat yang pribadi bukan sebagai contoh nanti, yang ingin seperti itu, bahwa apa yang punya yang ingin sampaikan kepada umat.
Mungkin barangkali agak tegang, tapi sebenarnya santai Pak Sekretaris, jangan terlalu tegang ya Pak, jangan mungkin barangkali itu yang bisa dia sampaikan, kearifan lokal, mungkin barangkali kebiasaan-kebiasaan, hukum adat atau lokodisdo, adat istiadat, mungkin itu menjadi tugas dan tanggung jawab bagian tiang, sekaligus dengan seni dan budayanya. Kan mungkin begitu Pak Sekretaris, nanti bisa tiang sampaikan. Yang penting diatur waktunya oleh nanti kita bersama di dalam raker, nanti kita atur kemana, tinggal menunggu perintah dari ketua dan kepengurusan sekretaris serta bendaharanya. Mungkin barangkali itu yang bisa dia sampaikan.